سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اهدنا واهدنا واجعلنا سببا لمن اهتدى. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat dan karunia-Nya kepada kita semua. Dan masih diberikan nikmat buah hidup batin, dan yang paling penting kita masih ditetapkan dalam keadaan iman, dalam keadaan Islam. Salawat serta salam semoga berhasil kehadiran baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang kita harapkan syafaatnya kelak di hari kiamat. Allahumma amin. Jamaah yang mulia, dalam kajian kitab Wal Maqalah As-Sadisah, kita ulang sedikit perkataan yang ke-6 halaman 21 kitab dari kitab Nashihul Ibad. An Abdullah bin Mubarak hafidhul qadim al-Marwazi man shalla wa yawm isna asyara rak'ah wa ya rak'atan qabla subhi wa rak'atan qabla dhuhr wa rak'atan ba'daha wa rak'atan qabla 'asr wa rak'atan ba'da maghrib faqad hadda shalah. Jadi dari Sayyidina Abdullah bin Mubarak, yaitu cucunya Qadim al-Marwazi, bahwasanya orang yang sholat 12 rakaat, maksudnya sholat sunnah, itu 2 rakaat sebelum subuh, 2 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat setelah zuhur, kemudian 4 rakaat sebelum asar, 2 rakaat setelah maghrib, berarti orang tersebut sudah memenuhi haknya sholat. Jadi artinya dia itu sudah tergolong sebagai as-sajidun ar-raqiun as-sajidun, orang-orang yang ahli sholat. Jadi sholat-sholat ini selain sholat fardu yang 5 waktu, juga sholat sunnahnya itu juga dikerjakan. Ini berarti orang itu sudah dikatakan sebagai ahli sholat. Ini ahli sholat bisa dikerjakan. Nah kemudian kenapa bisa begitu? Dikali sallallahu alaihi wasallam, karena ini alasannya ini pertamanya sabdanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, rahimallahu imra'an shalla qabla al-'asri arba'an. Ini sabdanya Rasulullah, Allah menyayangi seseorang yang sholat 4 rakaat sebelum asar. Ini sholat 4 rakaat sebelum asar dikerjakan, maksudnya sholat sunnah, bukan sholat wajib ya. Sholat sunnah, sebelum sholat asar niatnya sholat sunnah. Maka orang yang seperti itu akan disayang oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka Rasulullah SAW bisa qabla arba'in yafsilu bainahuma bitaslim. Nah, caranya bagaimana? Rasulullah SAW biasa melaksanakan sholat sunnah qobliyah asar itu 4 rakaat dipisah dengan satu dengan salam. Jadi 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Melaksanakan sholat 4 rakaat. Tidak langsung 4 rakaat langsung 4 ke, tidak. Ini 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Nanti jadinya 4 rakaat. Bahkan di dalam riwayat yang lain, ya, riwayat lagi, Walid al-Rani dari riwayat Nawawi mengatakan, man sholat 4 rakaat qabla al-'asri haramallahu badanahu 'alan nar. Barang siapa sholat 4 rakaat sebelum asar, maka Allah akan mengharamkan badan orang tersebut dari api neraka. Jadi benar-benar ini bukan sekali aja, artinya orang yang biasa istiqomah. Jadi sebelum asar itu begitu aja Allah sudah di sholat, sudah di masjid, terus langsung sholat 2 rakaat, 2 rakaat, 4 rakaat sambil tunggu imam. Nah, nanti kalau orang yang biasa seperti itu, maka dia akan diharamkan jasadnya, badannya dari api neraka. Ini keuntungan yang besar. Tapi ya seperti itu jangan orang yang mengerjakan, Pak. Ya katalah, ini memang keistimewaan ini. Jadi kalau orang bisa melaksanakan ini, berarti dia termasuk orang istimewa. Sebetulnya tidak sulit, umat
lama-lamanya itu ya 10 menit lah, lama-lamanya itu juga lama. Jangan nanti dia cepat dia bisa. Ya. Tapi yang mengerjakan sedikit. Jadi mumpung sedikit ini kita kerjakan, kita latihan untuk mengerjakan 4 rakaat sebelum asar. Kemudian walau Syekh Ar-Rasyidi yang dibilang Muntajir Ar-Rabi yang Bapak Muslim. Kemudian Syekh Ar-Rasyidi jadi Imam Ad-Dimyati di dalam kitab Al-Muntajir Ar-Rabi, kitabnya Imam Ad-Dimyati, ini menukil hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Ini dalam hadis yang dikatakan, "Ma min 'abdin yusalli lillahi ta'ala fi kulli yawmin 12 raka'ah, tatawwu'an wa fardhah, illa banallahu lahu baitan fil jannah." Tidak ada seorang yang sholat karena Allah setiap hari 12 rakaat sholat sunnah, kecuali Allah akan membangunkan satu rumah untuknya di surga. Jadi orang kalau sholat sunnahnya, qobliyah atau ba'diyahnya itu sehari jumlahnya ada 12 rakaat. Nanti orang tersebut akan dibangunkan satu rumah di surga. Tadi kalau bangun satu rumah di dunia ini repotnya luar biasa. Kadang-kadang nabung belum tentu bisa punya rumah. Ya. Mau bangun rumah satu saja itu sudah kerepotannya luar biasa. Dan nabung 10 tahun juga belum cukup ya, untuk membangun rumah. Jadi Allah Ta'ala itu memberikan kemudahan yang pasti. Ya. Siapa saja bisa. Kalau di dunia orang punya rumah, ya, kalau orang kaya itu sudah gampang saja. Kasih warisan ini selesai. Dan kalau orang yang tidak punya kan berat, punya satu rumah. Tapi Allah Ta'ala memberikan kesempatan yang sama. Mau orang kaya, mau orang miskin, mau pejabat, mau orang rakyat biasa, orang melarat, dia bisa punya rumah di surga dengan mengerjakan 12 rakaat sholat sunnah. Ini kan berarti kan keadilan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi jangan saya orang miskin, saya sudah marah, susah begitu. Ya, di dunia selalu mendapat, tapi di akhirat jangan marah. Di akhirat jadi orang yang kaya, rumahnya banyak. Ya, kalau saya satu hari dibangun satu rumah, 1 tahun sudah rumahnya 360. Nah, kalau hidupnya 10 tahun, masih ada, berarti sudah 3.600 rumah. Ada orang tanya, nah, kalau banyak rumahnya itu apa? Kalau gimana? Mau kita di akhirat itu kan selama-lamanya. Nggak ada orang di dunia aja yang umurnya paling cuma 67 tahun, kalau punya uang banyak, inginnya rumahnya banyak. Padahal usianya cuma 60 tahun, 70 tahun. Dan kalau di surga, umurnya bukan cuma 60 tahun, bukan 60 juta tahun, bukan 60 miliar tahun, tetapi selama itu. Dan orang masih jiwa kan melakukan. Kalau di surga rumahnya cuma satu saja, kan merasa berapa selama-lama, dia rumahnya banyak nanti. Gitu. Ya. Kemudian Zaid al-Tirmidzi al-Fadl warqa'ani ibadah. Kemudian Al-Tirmidzi menambahkan boleh sholat 4 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat setelah zuhur, 2 rakaat setelah maghrib, 2 rakaat setelah isya, 2 rakaat sebelum sholat subuh. Sebelum sholat wajah itu sholat subuh. Ya pokoknya sholat itu dikerjakan minimalnya 12 rakaat. Nah tadi kan sholat sunnah itu ini baik yang muakkad atau baik muakkad itu jumlahnya banyak. Nih 2 rakaat sebelum subuh, 4 rakaat sebelum zuhur sudah 6, 4 rakaat setelah zuhur berarti 10, 4 rakaat sebelum asar 14, 2 rakaat sebelum maghrib 16, 2 rakaat setelah maghrib 18, 2 rakaat sebelum isya 20, 2 rakaat setelah isya 22. Itu
diselamatkan dari neraka, dibangunkan satu rumah di surga. Ini kan istimewa sekali ya. Jadi amal agama itu sebetulnya istimewa hasilnya. Cuma orang ini kadang-kadang melakukannya itu ya. Nah, hawa nafsunya itu nanti kadang-kadang ya menurut saya namanya setan ini kan tidak pernah putus asa, tidak pernah berhenti untuk menggoda manusia. Pas ngaji itu semuanya kalau supaya besok pagi-pagi sudah 2 rakaat, sebelum duhur 2 rakaat atau 4 rakaat. Begitu Pak Lakoni kok ada acara ini, kayaknya besok aja, ada sudah. Besoknya begitu lagi, ada apa lagi, ada apa, akhirnya kita jadi. Hah? Iya Pak. Kalau bisa rutin, kalau satu rangkaian dapat satu rumah, begitu. Satu rangkaian dapat rumah 12 rakaat dapat satu rumah. Nah kalau tidak lebih ya pokok, karena kan rugi bagaimana? Jadi ada orang dapat hadiah rumah, musuh dijubukkan di mana-mana, gitu. Satu hadiah rumah itu 12 rakaat, itu janjinya Rasulullah dapat satu rumah di surga. Janji itu, jadi mesti insya Allah seperti itu. Hah? Jadi kalau setahun kan 360. Nah, ini sebetulnya janji Rasul itu mesti benarnya lebih benar daripada janji DPR atau calon-calon anggota DPR itu kan janji kan begitu. Nanti saya buatkan itu rumah setiap kalau saya jadi nanti tak bikinkan rusunawa semua orang bikin punya rumah semua. Nggak usah kredit, gratis semua. Jadi kan orang jadi. Tapi kalau janjinya Rasulullah, ini jadi apa? Mesti nanti ditepati, tidak mungkin tidak ditepati. Makanya kita sekarang ini kerja Pak, kerjanya sekarang, nanti upahnya nanti di akhirat. Jangan ingin kerjanya di akhirat, kalau di akhirat sudah ada kerja. Makanya sekarang dunia ini 12 rakaat mulai, misalnya duhurnya kok cuma 2 rakaat, berarti nanti setelah duhur 4 rakaat ya. Pin supaya sehari itu 12 rakaat. Ya insyaallah. Kemudian man sholat dahulu di arba rakaat karena hajatahi min lailatihi. Diriwayatkan dari Imam Tabrani Rasulullah SAW bersabda, barang siapa sholat sebelum duhur 4 rakaat seakan-akan dia itu tahajud selama semalamnya itu. Wa man sholat ba'da isya'i kamitslihi min lailatul qadri. Dan barang siapa sholat setelah isya, yaitu 4 rakaat setelah isya, maka seperti orang itu tahajud pada malam Lailatul Qadar. Jadi setelah isya itu ada masalah juga, beliau 4 setelah isya gitu. Nah kalau sekolah qobliyah duhurnya 4 rakaat, seakan-akan malamnya itu dia tahajud semuanya, dari mulai maghrib sampai subuh itu seakan-akan dia melaksanakan sholat tahajud. Fadilahnya itu seperti itu. Nah kalau orang itu sholatnya badiah 4 rakaat setelah isya, seakan-akan dia tahajudnya di malam Lailatul Qadar. Berarti kan luar biasa. Jadi sebetulnya amalan-amalan ini kalau dikerjakan sungguh-sungguh, hasilnya itu luar biasa, sangat besar. Cuma kadang-kadang kita ini yang malasnya itu ya, karena kenapa kok malas jadi goda? Kadang-kadang itu ada yang ceritanya itu sebenarnya kan murid nambung, orang sampai kira gelado, orang sampai kira kerja swarga, sebenarnya bisa mangan, bisa merokok, bisa ngopi kan enak selesai. Sampai kira gelado, itu ceritanya kadang-kadang begitu Pak. Nah kita ini kan, oh iya, sebenarnya harus makan, harus nyampe ke sana. Padahal itu sebetulnya tipuan saja. Kalau kita lupa, nah dunia itu tempatnya untuk bekerja, tempatnya untuk beramal, untuk akhirat. Nanti saya mau supaya dapatnya yang istimewa nanti di akhirat. Insya
kok jadi orang istimewa benar tidak ada. Kalau nanti dia banyak tergoda ini seperti ini, akhirnya mau tidak dikerjakan tidak apa-apa. Nanti di akhirat itu ada temannya yang kerjakan. Kadang-kadang begitu orang ngaji itu kan kalau saya ngaji 100 dia kerjakan siji itu luar biasa. Nanti ada mesti orang ini yang kerjakan sehingga teman-temannya keliru. Kamu kata biasa-biasa saja, orang hidupnya biasa-biasa, bahkan kadang-kadang ekonominya kelihatannya ekonomi biasa gitu, tapi ternyata di sana di akhirat jadi orang yang sangat-sangat istimewa. Rumahnya sangat banyak, terus kenikmatnya sangat banyak, macam-macamnya sangat banyak. Ternyata dia mengerjakan amalan sholat 12 rakaat sehari semalam. Atau tadi itu kopiahnya zuhur 4 rakaat dan dia isya 4 rakaat. Itu nanti lah orang itu dilihat itu bukan sekarangnya, Pak. Ya, jadi status sosial manusia itu tidak dilihat sekarang, karena kehidupan sekarang itu bisa berubah. Orang itu dilihat nanti ketika di surganya, di akhiratnya. Kalau sekarang yo ada orang yang miskin, ada orang yang kaya, itu wajar. Tapi itu tidak selamanya. Orang kaya sudah nanti suatu ketika meninggal sudah tidak ada yang dibawa. Ya. Orang miskin juga begitu, meninggal sudah begitu. Tapi nanti orang itu dilihat sesungguhnya adalah ketika dia nanti di akhirat. Apakah dia masuk surga atau masuk neraka? Masuk surga juga dilihat, ada surga tingkat pertama, tingkat kedua, sampai tingkat ketujuh. Yuk, macam-macam tergantung amalnya di dunia. Maka dikatakan, wajib sama. Kalau itu masuk, kalau oleh karena itu, saya Ibnu Mas'ud berkata, laisa syai'un yaqimu sholatal laili min sholatin nahar illa arba'an qabla dhuhri. Wa fadluhunna ala sholatin nahari ka fadlil jama'ati ala sholatil wahid. Ibnu Mas'ud mengatakan tidak ada sesuatu yang bisa membandingi sholat malam dibandingkan sholat siang kecuali 4 rakaat sebelum zuhur. Nah, keutamaan 4 rakaat itu dibandingkan dengan sholat siang lainnya itu seperti keutamaan sholat berjamaah dibandingkan sholat sendirian. Jadi sholat qobliyah zuhur 4 rakaat itu sholat yang istimewa, paling istimewa dibandingkan sholat-sholat zuhur yang lainnya. Bandingannya seperti sholat jamaah dibandingkan sholat sendirian. Para sahabat itu kalau tentang hadis seperti ini semangat. Jadi dia itu keyakinannya itu sungguh-sungguh sehingga dia kerjakannya sungguh-sungguh. Hasilnya juga sungguh-sungguh. Makanya ini kita usaha termasuk ya. Kemudian wakana sallallahu alaihi wasallam yusallihinna wa yutiru fihinna ruku' wa sujud wa yaqul. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu senantiasa sholat 4 rakaat sebelum zuhur, memanjangkan rukuk dan sujudnya. Rukuk dan sujudnya panjang begitu, qobliyahnya zuhur itu 4 rakaat tapi qobliyahnya panjang. Kemudian apa yang dikatakan Rasulullah bisa beliau sebelum sholat zuhur 4 rakaat itu memanjangkan rukuk dan sujudnya, kenapa? Beliau mengatakan ini, innaha sa'atun tuftahu fiha abwabus samai fa uhibbu an yasjuda li fiha amalun sholeh. Sesungguhnya ini adalah waktu di mana dibuka pintu-pintu langit sehingga aku ingin supaya amal soleh itu naik ke langit. Ya Rasulullah itu pangkatnya sudah tinggi, sudah sangat tinggi, paling tinggi. Itu saja mengatakan ini itu waktu yang sangat-sangat tepat karena pintu-pintu langit itu dibuka. Jadi orang kalau amal pada waktu itu amalnya itu
nyafaat orang masuk surga itu saja masih sholat qobliyah zuhur 4 rakaat supaya diterima, apalagi kita ini belum tentu amalnya yang mana yang diterima, belum tentu lah kita usaha, ya kan? Nah kalau kita itu mengikuti Rasulullah, insya Allah ya sampainya yuk sama dengan Rasulullah. Nah kita intinya ngaji seperti itu, artinya supaya kita itu ada kecintaan terhadap amal soleh. Nanti kalau orang itu sudah biasa mengamalkan seperti ini, hatinya itu senang begitu dengan amalan. Bahkan kalau misalnya dia itu ada sesuatu yang menyebabkan dia tidak mengerjakan itu, hatinya itu susah. Kok belum mengerjakan, belum begitu. Ini tandanya amal ini sudah masuk ke dalam hati. Kemudian dalam perkataan dikatakan, wa man shalla min kulli syahrin thalathata ayyam wa hiya ayyamul biyad wa hiya as-salis asyara wa taliyahu illa fil hajjah yasum sadis asyara aw yawman ba'dahu badala dzata asyara. Barang siapa puasa setiap bulannya 3 hari. 3 hari itu yaitu ayyamul bid. Ayyamul bid itu tanggal 13, 14, 15. Jadi puasanya ini ayyamul bid itu maknanya hari-hari putih. Maknanya hari-hari putih itu maknanya hari-hari